Halo teman-teman semua, jadi selamat datang kembali di channel saya. Saya Sofia dari jurusan TRMG. Saya mahasiswi dari Politeknik ITN jurusan TRMG atau UI UX Design. Dan hari ini saya ingin mempresentasikan tentang desain lebih dari sekedar indah. Nah, kita akan mempelajari tentang 13 prinsip desain. Nah, pernahkah kalian melihat suatu poster yang warnanya berantakan, teksnya terlalu kecil, atau terlalu banyak font, kata-kata bikin pusing, bahkan melihatnya saja bikin sakit mata? Nah, disitulah desain prinsipal mengambil peran yang penting. Tak hanya sekedar teori dalam dunia desain, tetapi juga fondasi yang menentukan apakah pengalaman pengguna atau user experience akan terasa mulus atau justru membuatnya menjadi frustasi atau pusing. Jadi prinsip desain itu membantu desainer untuk menciptakan karya yang bukan hanya indah secara visual, tapi juga fungsional. Maksudnya adalah mudah dipahami dan juga bermakna. Nah, kalau tanpa prinsip, maka desain itu hanyalah dekorasi. Sedangkan kalau misalnya pakai prinsip, maka desain akan berubah menjadi solusi yang mempermudah kebutuhan kita. Ya, jadi pertama ada alignment. Prinsip yang pertama itu alignment. Alignment dalam desain itu sederhananya adalah penyusunan elemen agar memiliki hubungan visual yang rapi dan teratur. Ya. Jadi alignment itu seperti ini ya contohnya. Jadi misalnya alignment ke kiri atau alignment tengah, rata tengah. Ya seperti itu, rata kanan. Nah, dengan alignment, teks, gambar, icon, atau objek lain tidak bertebaran seenaknya, tapi punya garis imajiner. Ya, punya garis yang sudah ditentukan, yang menentukan mereka sehingga desain terasa lebih terstruktur dan lebih nyaman untuk dibaca. Ya. Terus di sini ada beberapa jenis alignment-nya. Rata kiri, contohnya seperti ini, rata kiri. Kemudian rata kanan seperti ini. Kemudian center alignment seperti ini. Lalu justified kiri kanan, ya seperti ini. Lalu prinsip yang kedua adalah kontras. Jadi kontras dalam desain adalah perbedaan yang sengaja dibuat antara dua atau lebih dari elemen supaya mereka terlihat menonjol, jelas, dan mudah untuk dibedakan. Ya. Tanpa kontras, desain bisa terlihat terlalu flat, datar, atau membingungkan karena mata kita nggak tahu mana yang harus dilihat terlebih dahulu. Ya, jadi ada beberapa bentuk kontras dalam desain. Pertama warna terang dan gelap dengan hangat. Misalnya seperti ini ya, color contrast itu. Di sini kan backgroundnya itu dia cenderung gelap. Lalu kemudian di sini ada kontrasnya. Elemen yang ini tuh disebut kontras karena dia memiliki warna yang kontras. Maksudnya itu kayak lebih terang, ya. Kayak dia itu beda sendiri gitu, lebih menonjol. Kontras itu jadi seperti menonjolkan sesuatu. Ya. Kemudian misalnya contoh yang kedua adalah jenis yang kedua maksudnya adalah size contrast dalam ukuran ya, kontras dalam ukuran. Seperti misalnya di sini ada tulisan yang big, kemudian di sini tulisannya small. Jadi dengan size kontras ini maka kita jadi tahu mana yang paling penting untuk dibaca terlebih dahulu. Gitu. Ya biasanya yang lebih gede itu yang lebih penting gitu. Jadi ketika pengguna atau ya user melihat suatu desain, mereka akan tertuju kepada kata-kata yang lebih besar duluan, ya ukuran yang lebih besar duluan. Jadi kontras di sini itu gunanya untuk menunjukkan kata-kata yang penting terlebih dahulu. Ya. Terus kemudian ada juga shape contrast dalam bentuk. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa kotak-kotak ya. Lalu di tengah-tengah ada bulat sendiri. Nah, ya dia
beda sendiri shape-nya, bentuknya. Dan ini kayak jadi kesannya itu adalah menonjolkan bulatan ini. Kemudian selanjutnya ada typography contrast atau kontras dalam tipografi. Nah, contohnya seperti ini ya. Seperti misalnya di sini tulisan yang di sini itu tipis ya. Mungkin ini pakai regular, kemudian yang di atasnya pakai bold atau super bold. Ya, jadi typography contrast ini misalnya dalam lebih ke menuju ke kayak bold dan tipisnya ya. Seperti ini kontras dalam bentuk, ini contoh lainnya kontras dalam bentuk itu misalnya di sini ada bulat, kemudian di sini itu kayak berduri-duri gitu ya. Jadi dia itu kayak beda sendiri gitu, kayak menonjol sendiri. Nah, itu dinamakan kontras. Ini juga kontras dalam warna, menonjol sendiri. Kemudian di sini kontras dalam skala, ya skalanya dari kecil ke besar. Kemudian ada kontras dalam layout, ya. Ini berantakan dan ini rapi gitu. Jadi ini lebih menonjolkan gitu. Kemudian prinsip yang ketiga. Nah, di sini ada prinsip balance. Jadi, balance dalam desain adalah keseimbangan visual atau cara elemen-elemen disusun supaya terasa stabil, tidak bulat sebelah, dan enak untuk dipandang. Nah, kalau desain nggak seimbang, maka akan terasa jatuh ke salah satu sisi dan bikin nggak nyaman untuk dilihat. Jadi dengan prinsip balance ini, desain jadi terasa lebih harmonis dan lebih profesional. Nah, di sini ada beberapa jenis balance. Yang pertama ada symmetrical balance atau balance yang simetris. Jadi elemen dibagi rata kiri kanan atau atas bawah dan memberikan kesan yang formal, stabil, dan teratur. Contohnya seperti ini ya, balance yang simetri. Nah, jadi ini kayak simetri gitu loh. Simetris. Dan kesannya itu jadi lebih formal, stabil, dan lebih teratur. Kemudian yang kedua ada asymmetrical balance atau balance yang asimetris. Nah, jadi di asimetris ini elemen berbeda atau elemen itu memiliki ukuran yang berbeda dan warna juga bisa berbeda. Tetapi tetap seimbang secara visual dan lebih modern, dinamis, dan menarik ya. Jadi seperti ini. Balance-nya itu asimetris. Jadi yang ini besar, kemudian ini sedang, kemudian lebih kecil, kemudian lebih kecil lagi. Kemudian yang keempat ada hierarchy. Jadi hierarchy dalam desain adalah pengaturan elemen berdasarkan tingkat kepentingannya, supaya mata orang langsung tahu mana yang harus terlihat duluan, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi tanpa hierarchy, semua elemen terlihat sama penting. Dan hasilnya bikin bingung karena audiens nggak tahu fokus utamanya. Ya, jadi ini contohnya ya, misalnya di sini itu teks ya, teks tanpa hierarchy. Jadi orang kayak bingung gitu, ini mana yang paling penting duluan untuk dibaca gitu. Kayak soalnya size-nya itu sama semua, warnanya juga sama. Nah, dengan hierarchy seperti ini, kita jadi lebih tahu gitu mana yang pertama kita lihat dulu, yang ini kita lihat, kemudian yang kedua, kemudian seterusnya gitu. Yang pertama ya seterusnya seperti itu. Jadi ini lebih enak untuk dipandang dan jadi kita lebih tahu, oh ini yang pertama untuk dilihat, yang kedua ini kurang penting untuk dilihat ya, seperti itu. Kemudian prinsip yang kelima ada color. Jadi color dalam desain adalah penggunaan warna untuk menyampaikan pesan, menciptakan suasana, dan memperkuat identitas visual. Jadi warna itu bukan cuma soal estetika, tapi juga warna itu dapat memengaruhi emosi dan cara orang dalam memahami desain. Ya, contohnya di sini itu adalah color psychology. Ya. Yang pertama ada warna merah. Jadi warna merah ini dapat menunjukkan like excitement, kayak
gimana? Gairah, kemudian power, kekuatan, passion, kemudian aksi, kemudian love, cinta, dan ya seperti itu ya. Contohnya ini ada beberapa brand yang menggunakan logo berwarna merah. Jadi warna merah ini bisa menunjukkan kayak flower, kekuatan, kemudian kayak aksi, ya, kemudian bisa juga cinta, kemudian bisa juga passion atau excitement, kayak ya. Kemudian yang kedua ada orange. Ya, di sini orange itu menunjukkan kayak antusias, kemudian bisa juga menunjukkan kreatif, kemudian juga menunjukkan kebebasan, menunjukkan kehangatan, dan inovatif. Contohnya di sini ada beberapa brand yang menggunakan logo dengan warna utama warna oranye, seperti The Home Depot, kemudian Dunkin' Donuts, kemudian Fanta, kemudian dari Caldon, dan Beyond. Ya, jadi ini tuh kayak lebih menggambarkan kreatif, kebebasan, hangat, dan inovatif ya. Kemudian ada warna pink. Jadi psikologi dari warna pink ini bisa jadi compassion. Compassion artinya apa ya? Aku juga lupa sih. Ya, skip aja ya. Terus kemudian ada femininity atau feminitas ya. Feminitas, kemudian ada sensitivity atau sensitivitas, kemudian ada innocence atau kayak polos, kemudian ada care atau kayak kepedulian ya, menunjukkan kepedulian. Nah, di sini contohnya ada cosmopolitan, pink, kemudian Barbie, menunjukkan feminitas banget ya. Kemudian Carnival, dan Baskin Robbins, ya. So moving on, kita lihat lagi yang green. Di sini green itu menunjukkan kayak kesegaran, kemudian kesehatan, kemudian pertumbuhan, menunjukkan natural, dan juga dapat menunjukkan kualitas ya. Contohnya di sini ada dari brand Starbucks, kemudian ada Whole Food Market ya. Ini sangat menunjukkan kayak natural ya, natural banget. Kemudian sini ada Spotify, kemudian ada apa ini ya, BP. Kemudian ada Tropicana, ini menunjukkan sangat natural ya, ini brandnya kelihatan natural banget, menunjukkan kayak green gitu, fresh, segar gitu ya. Kenapa ya jujur gitu. Oke, lanjut aja ya ke warna kuning, yellow. Jadi warna kuning ini bisa memancing emosi kayak atau kayak memancing emosi juga sih, memancing emosi benar, cuman kayak lebih menunjukkan ya, tapi juga menunjukkan kayak happiness, kebahagiaan, kemudian hopeful atau kayak kayak muda gitu ya. Jadi kayak kalau warna kuning itu kayak kesannya itu bisa kayak happy, muda, playful, kayak main-main, kemudian optimis, kemudian juga bisa ceria gitu ya ketika lihat warna kuning ini. Nah, di sini beberapa brand yang memakai warna kuning, ada Spirit, McDonald's, Chupa Chups, kemudian ada Lay's, kemudian ada Snapchat, ya, kayak menunjukkan itu ya, kayak optimistic and cheerful, ceria juga. Ya, di sini juga nih menunjukkan kayak ceria gitu, jadi ini kayak lebih ke buat anak muda di sini ya, gitu. Kemudian selanjutnya ada warna biru, warna blue. So warna biru ini menunjukkan kayak trustworthy atau kayak kepercayaan, kemudian menunjukkan kekuatan, kemudian menunjukkan bisa diandalkan, kemudian menunjukkan kayak security, keamanan, kemudian menunjukkan juga positivitas. Ya, warna biru ini sebenarnya banyak digunakan ke ini ya, di brand kayak bank-bank gitu ya, kayak Bank BCA, BRI,
itu mereka pakai warna biru karena warna biru ini kayak menunjukkan trustworthy, strength, dependable, security, positivity, dan semua itu ya bagus gitu untuk sebuah yang supaya dipercaya gitu ya. Ya, jadi warna biru di brand dandan itu menunjukkan kayak bisa diandalkan, kemudian juga secure atau aman, ya, dan juga bisa diandalkan ya, menunjukkan kekuatan juga. Contohnya di sini ada brand Intel, kemudian ada Samsung, kemudian American Express, kemudian Ford, kemudian mobil, kemudian ada juga LinkedIn, platform untuk mencari kerja. Ya, jadi ini tuh memakai warna biru karena dia itu pengen supaya bisa ini ternyata warna biru itu kayak memancarkan kayak aura-aura trustworthy atau dapat dipercaya. Ya. Kemudian selanjutnya ada warna hitam, black. Jadi warna hitam ini dia itu menunjukkan sophistication, kemudian elegan, kemudian presisi, kemudian authority, kayak kepemilikan gitu, kemudian profesional ya. Aku suka banget sih warna hitam ini karena dia itu kayak kelihatannya elegan banget, profesional juga ya secara pribadi. Kemudian di sini ya ada brand-brand yang memakai warna hitam. Contoh yang pertama ada Apple, kemudian ada Sony, kemudian ada Channel, kemudian ada Shana, ada kemudian ada ini apa ya bacanya, Gaun mungkin ya, kemudian Nike juga. Mereka pakai warna hitam dan jadi kelihatannya itu kayak ini profesional gitu ya, lebih ke profesional dan juga kayak presisi gitu, jadi lebih rapi gitu kelihatannya ya. Ini juga contohnya nih jadi lebih elegan gitu, ini juga elegan kemudian profesional gitu ya. Oke, jadi mungkin itu aja untuk hari ini. Kita lanjut di video selanjutnya, oke? Jadi ya terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye.